Hai semua, kembali ke Black Stories. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film terbaru tentang seorang gadis pendaki yang terjebak di tebing terjal karena menghindar dari 4 pria pembunuh yang mengincar nyawanya. Segala upaya beresiko tinggi dihadapinya agar dapat selamat. Bagaimana cara dia untuk keluar dari situasi tersebut? Langsung kita bahas di alur cerita The Ledge 2022 selengkapnya. Di awal cerita, kita berkenalan dulu dengan Kelly dan Sophie. Mereka berdua sedang bersiap-siap untuk melakukan pendakian di hari libur mereka yang memang menjadi hobi Kelly dan Sophie. Sesaat, Kelly sempat flashback, mengingat mantan kekasihnya saat melihat cincin tunangan mereka. Di saat yang bersamaan, mereka dikejutkan dengan suara anak-anak muda yang baru saja tiba di lokasi penginapan mereka itu. Dari mobil itu, turun sekelompok anak muda yang juga sedang berlibur di sana. Salah satu pria itu bernama Josh. Dia tertarik ketika melihat Sophie yang juga sedang melihat mereka. Josh selalu menghampiri penginapan mereka dan berkenalan dengan Kelly dan juga Sophie. Josh menawari Sophie untuk ikut bergabung dalam pesta kecil-kecilan yang akan mereka adakan malam nanti. Sophie lalu melihat Kelly dan menolak tawaran Josh dengan halus. Sementara di luar, teman-teman Josh yaitu Reynolds, Tyler, dan Zack sedang berdiskusi mengenai Josh yang ternyata kabur dari hari pertunangannya dan memilih untuk ikut bersama mereka. Tidak lama kemudian Josh datang dan membuyarkan suasana. Awalnya dia bercanda saja, tapi kemudian mulai membuat kesal Tyler dan bertindak kasar kepadanya. Di sisi lain, Sophie berusaha membujuk Kelly untuk ikut party yang ditawarkan oleh Josh, dan Kelly pun menyetujuinya. Malam hari pun tiba, dan party kecil-kecilan itu pun dimulai. Mereka berkumpul bersama. Sophie terlihat sangat bersemangat sekali. Sophie pun tertarik dengan jam tangan milik Josh. Josh selalu bilang kalau jam tangan itu memiliki sensor yang dapat dia gunakan untuk memanggil bantuan hanya dengan menekan satu tombol saja. Sophie yang kagum sudah menduga kalau semua pria-pria ini berasal dari kelas elit, dan dia sadar kalau mereka tidak ahli dalam urusan panjat tebing. Tidak lama kemudian, Kelly permisi untuk kembali ke kabin kemahnya. Josh merasa tidak senang dengan hal itu. Dia memaksa Kelly untuk tetap bersama mereka. Lalu teman-teman Josh meyakinkannya untuk melepaskan tangan Kelly. Kelly lalu pergi, sementara Sophie masih asik bersama mereka sambil minum-minum. Kelly yang kembali ke kabin mengenang semua masa lalunya bersama Luka kekasihnya. Dia pun menangis melihat video dari rekaman handycam-nya. Di luar, Sophie dan Josh semakin dekat. Saat asik berciuman, Sophie meminta izin untuk pergi buang air kecil. Teman-teman Josh mengingatkan Josh untuk tidak terlalu jauh berhubungan dengan Sophie. Tapi Josh tidak menghiraukan mereka dan menyusul Sophie. Saat Sophie selesai buang air kecil, dia kaget melihat Josh sudah ada di belakangnya. Josh lalu menyerang dan berusaha memperkosa Sophie. Sophie yang panik tanpa sengaja mencakar wajah Josh. Teman-teman Josh yang mendengar teriakan Sophie mendatangi asal suara itu. Reynolds menyerang Josh dan menyelamatkan Sophie. Sophie bergegas kabur dan sembunyi. Sementara Taylor dan Zack berdebat dengan Reynolds kalau ini hanya efek Taylor Josh saja dan membela Josh. Mereka bergegas mencari Sophie untuk berbicara padanya. Sophie yang sudah ketakutan pun kembali kabur ketika melihat mereka berempat. Saat terjebak, dari belakang Zack menangkap Sophie. Di sisi lain, Kelly pun mendengar suara teriakan Sophie. Dia pun keluar dan tidak menemukan mereka di lokasi api unggun. Mereka bergegas menghampiri Sophie di bawah dan menemukannya masih bernapas dan meminta tolong. Reynolds pun bermaksud menelpon 911, tapi Josh mengambil HP-nya dan membuangnya. Karena kalau polisi tahu, sudah pasti mereka yang bakal ditangkap. Tanpa berpikir panjang lagi, Josh mengambil sebongkah batu dan menghantamkannya ke kepala Sophie. Dia juga menyuruh hal yang sama pada Zack dan memastikan Sophie sudah mati. Di saat itu, Kelly yang sedang mencari Sophie berhasil sampai di balik bebatuan tebing. Dan kemudian dia mengambil handycam-nya, lalu merekam detik-detik keempat sekawan itu sedang membuang jasad Sophie. Kelly yang terkejut tanpa sengaja berteriak. Josh lalu menyadari kedatangan Kelly di sana. Mereka pun berusaha mengejar Kelly. Aksi kejar-mengejar pun terjadi. Kelly kemudian berhasil bersembunyi dan membuat Josh bersama teman-temannya kehilangan jejak. Reynolds dan Josh lalu membuat ide untuk berpencar. Sebagian kembali ke kabin kemah untuk mencari Kelly, dan yang lain mencarinya di tengah hutan. Di saat Kelly merasa aman,
Dia pun bermaksud kembali ke kabin kemahnya. Dia sempat bertemu dengan Reynolds, tapi Reynolds membiarkan Kelly untuk kabur. Kelly bergegas kembali ke kabinnya. Josh yang datang menyadari kalau Reynolds telah membiarkan Kelly. Kelly yang panik bergegas mengambil perlengkapan mendakinya, lalu berlari menuju ke arah tebing. Di saat bersamaan, Tyler menyadari Kelly sedang berlari ke sana. Mereka berempat lalu mengejar Kelly. Kelly dengan sigap memanjat tebing itu karena Kelly memang ahli dalam panjat tebing. Sementara keempat pria ini memang tidak ahli dalam hal ini. Walau begitu, Tyler berusaha mengejar Kelly dengan memanjat tebing itu juga. Dia berusaha menarik tas Kelly. Dan tanpa sengaja, beberapa peralatan Kelly untuk mendaki pun terjatuh. Dan dengan berani, Kelly menginjak tangan Tyler. We're on that camera. We're all on that camera. Mereka kemudian membawa Tyler kembali ke kabin kemah. Dan Josh memberikan banyak pil yang dia bilang. Pil-pil itu ditemukannya di kabin Kelly. Mereka bertiga lalu meninggalkan Tyler di sana sendiri. Dan mengambil peralatan mendaki milik mereka untuk mengejar Kelly. Sementara Kelly sendiri sudah berada di atas tebing dan bersiap-siap untuk memanjat lebih tinggi lagi. Di saat itu, Zack tanpa sengaja menemukan ponsel milik Kelly yang terjatuh di lereng tebing. Josh lalu berspekulasi kalau Kelly tidak akan bertahan lama di atas sana, karena sebagian alat pendakiannya sudah jatuh saat ditarik Tyler. Josh menganggap ini sebuah kesempatan untuk menangkap Kelly. Dia lalu meninggalkan Zack dan Reynolds untuk mengambil sarung tangan yang dia tinggalkan di kabin kemah mereka. Saat dia pergi, Reynolds berusaha meyakinkan Zack untuk melaporkan kejadian ini semua ke polisi. Tapi Zack menolak dan berpihak di Josh. Ditambah lagi, ada luka bekas gigitan Sophie di tangannya, yang membuatnya takut di penjara. Zack lalu pergi menyusul Josh yang tidak kunjung kembali dari kabin kemahnya. Saat dia sampai di depan kabin, Josh pun keluar dan membuang sarung tangannya. Saat itu, Zack hanya terdiam dan mulai mencurigai sesuatu. Di sisi lain, Kelly memanjat tebing semakin tinggi. Dia lalu melihat dan mempelajari denah tebing tersebut. Lalu dia kembali memanjat tebing itu. Sementara di bawah, Josh dan dua temannya ini mulai untuk memanjat tebing itu juga agar bisa menangkap Kelly. Kelly yang mulai kelelahan beristirahat sejenak di tepi tebing itu. Dia tanpa sengaja menjatuhkan botol air minumnya. Josh melihat hal itu dan meledek Kelly. Kelly yang tidak patah semangat lalu lanjut untuk memanjat tebing lagi. Dia menemukan seutas tali gantung di tepi tebing. Kelly yang berusaha meraih tali gantung itu pun mulai memutar otak untuk bisa meraihnya. Dengan pintar dan berbekal didikan mantan kekasihnya, dia pun berhasil meraih tali itu dan melompat ke arah batu tebing lainnya. Sementara itu Josh dan yang lainnya mendaki tebing dengan berjalan di jalan setapak tebing itu. Kelly pun naik ke arah tempat tenda itu dan melihat ke arah sekeliling. Tapi karena perlengkapannya banyak yang kurang, dia pun terjebak di tepi tebing itu. Di saat bersamaan, Josh, Reynolds, dan Zack sudah tiba di atas tebing melalui jalan setapak. Josh menyadari kalau Kelly terjebak di sana. Kelly juga tidak bisa turun atau naik, karena perlengkapannya seperti tali dan lain-lain sudah terjatuh saat Tyler menariknya tadi. Josh kemudian memberikan tawaran kepada Kelly untuk memberikannya kamera itu dan mereka akan membebaskan Kelly. Tapi Kelly justru meledek mereka dengan secari kertas bertuliskan kata-kata kasar. Hal ini justru membuat Josh semakin marah. Dia lalu meyakinkan dua temannya untuk tetap di sana, karena dia sudah merasa yakin kalau Kelly terjebak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara Kelly di bawah sana sedang mengobati luka di tangannya. Dan kemudian, dia mengambil tenda yang tergantung itu dan menemukan beberapa barang, seperti botol minuman, permen, dan sebilah pisau. Dia pun merakit tenda itu agar bisa mendakinya. Di atas, Zack yang mengotak-atik ponsel Kelly menemukan sebuah fakta baru, yang dia sampaikan ke Josh kalau sebenarnya Kelly datang ke pendakian itu untuk mengenang mantan kekasihnya yang jatuh dari tebing itu saat pendakian pada tahun lalu. Josh pun meledek Kelly dengan pipis dari atas tebing sambil mengucapkan selamat malam. Kelly yang merasa lelah akhirnya pun memutuskan untuk istirahat di dalam tenda rakitan tadi. Tiba-tiba Josh memulai aksi bejatnya. Mereka menyerang Kelly dengan cara memasukkan besi-besi ke dalam sebuah tas dan melemparkannya ke arah tenda Kelly. Kelly yang lengah saat itu pun terhempas keluar dari tendanya. Dia bergelantungan di tas rakitan Josh dan teman-temannya. Josh yang melihat hal itu dengan cepat mau memotong tali penggantung tas tadi. Kelly yang berhasil selamat kembali masuk ke dalam tenda dalam kondisi yang terluka. Tapi aksi serang menyerang kembali terjadi. Kali ini Zack langsung turun ke arah tenda Kelly. Dia pun menyerang dan berhasil melukai Kelly. Tapi Kelly yang tangguh tidak menyerah. Dia berhasil menyerang balik Zack.
Saat bergelantungan di satu tali pengikat milik Zack, Josh dan Reynolds berusaha menarik mereka ke atas. Di saat yang bersamaan, Josh berhasil menarik rambut Kelly dan mengambil kalung yang berisi cincin tunangan Kelly. Holy shit! Kelly pun berusaha payah menyelamatkan diri dan berhasil, tapi tenda yang digantungnya terjatuh ke bawah karena sudah rusak. Hal ini membuat Kelly terjebak di bebatuan tebing itu. Sementara di atas, Reynolds berusaha menolong Zack yang terluka. Kemudian mereka berdua berusaha meyakinkan Josh untuk kembali ke kabin saja dan meninggalkan Kelly di sana. Menurutnya, Kelly pun sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dan pasti akan jatuh juga lalu mati. Josh selalu sepakat untuk kembali di pagi hari. Ketika merasa Josh sudah tidur, Zack membangunkan Reynolds dan memintanya untuk segera membawanya kembali ke kabin. Zack menyadari kalau Josh telah membunuh Tyler pada saat kembali ke kabin, dengan alasan ingin mengambil sarung tangan itu. Zack meminta Reynolds untuk menggunakan jam tangan Josh, agar bisa mengirim sinyal darurat dan meminta pertolongan. Saat Reynolds mengendap-endap berusaha menggunakan jam tangan Josh, Josh terbangun dan menyerang balik Reynolds. Mereka pun berdebat dan membuat Josh semakin menggila. Singkat cerita, mereka kembali tidur. Saat itu Zack terbangun dan bersusah payah pergi untuk buang air kecil. Di saat itu juga, Kelly menyadari ada air seni yang mengalir dari atas. Reynolds yang terbangun kemudian mencari Zack. Josh lalu bilang kalau Zack turun sendiri berjalan menuju kabin. Reynolds merasa ragu dengan jawaban Josh. Lalu dia bilang ke Josh kalau dia akan turun ke bawah dan menyelesaikan Kelly. Dia meminta martil dari Josh dan mulai turun ke bawah menemui Kelly. Kelly ketakutan. Tapi Reynolds berhasil membujuk Kelly dan menawarkannya makanan kaleng. Kelly lalu memberitahu kalau Zack telah mati didorong oleh Josh. Reynolds lalu meminta kamera itu dan akan naik ke atas, berpura-pura telah mendapatkannya dan selesai dengan urusan Kelly. Kelly lalu mencopot memory card dan memberikan Reynolds kamera kosong itu. Reynolds menyuruh Kelly untuk berteriak, seakan-akan dia sudah menyerangnya. What's going on down there? Josh kemudian menarik Reynolds ke atas. Dia meminta kamera Kelly. Reynolds selalu memberikan kamera itu, dan Josh pun langsung sadar kalau kamera itu kosong tanpa kartu memori. Josh yang merasa tertipu, kemudian berkelahi dengan Reynolds. Dia berhasil melumpuhkan Reynolds, dan dengan jahatnya, dia membakar temannya itu hidup-hidup. Kelly yang semakin ketakutan, terkenang dengan masa-masa saat luka pacarnya meminangnya di tepi tebing itu, yang sayangnya malah terjatuh dan tewas karena hal tersebut. Sementara kembali ke atas, Josh semakin tidak sabar untuk membunuh Kelly. Kelly lalu melihat ada sebilah pisau tertancap di tepi tebing itu. Dia mengambil pisau itu dan melihat ada seekor ular kuning sedang merayap di sisi tebing. Kelly lalu mempersiapkan sebuah jebakan. Tidak lama berselang, Josh turun dan menyerang Kelly. Dia meminta memori kamera itu. Kelly yang tersudut kemudian memberitahu Josh kalau memori itu ada di sebuah lubang di tepi tebing di sebelahnya. Bitch! Josh yang merasa ditipu kemudian kembali menyerang Kelly, dan aksi serang menyerang pun terjadi. Josh lalu bergelantung di bebatuan tebing tempat Kelly berdiri. Kelly lalu meraih cincin tunangannya yang diambil Josh, dan dengan cepat menekan sensor darurat di jam tangan milik Josh. Kemudian dia menginjak tangan Josh sekuat tenaga. Kelly yang sudah mengumpulkan tenaganya, kemudian kembali mencoba memanjat tebing. Lalu akhirnya, dia pun berhasil selamat dan berada di puncak tebing tersebut. Cerita pun berakhir di sini. Nah guys, itu tadi alur cerita The Ledge selengkapnya. Berikutnya kita akan membahas sebuah film tentang seorang ibu yang berusaha mati-matian membuka pintu yang membuat dirinya terkunci. Jauh dari tetangga, membuat kedua anaknya yang masih sangat kecil tak tahu harus berbuat apa. Film yang mendapat banyak pujian dan komentar positif ini akan kita bahas di video berikutnya. Jadi, ditunggu ya. Oke, terakhir saya Jiwa, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.